Halo guys, balik lagi di channel Our Hobbies. Nah, akhirnya saya upload video lagi dan kali ini saya mau sharing motor baru yang baru saya beli. Saya belinya second sih. Jadi nanti kita lihat ada beberapa kekurangan dan beberapa upgrade yang saya lakukan terhadap si motor baru saya ini. Motornya apa? Mungkin beberapa udah ada yang lihat di Instagram saya dan di Instagram saya itu udah tau lah motornya apa. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Oke, ini dia motornya. Bukan yang ini ya, bukan. Nah, ini dia motornya. Kalau kita lihat dulu. Sekeliling, ini adalah CBR 215 CBR 250 RR tahun 2017 dan warna silver. Dari segi look dan warna sih ini nggak tahu, saya dari CBR 215 yang paling saya suka warnanya memang silver ini, dan yang satu lagi yang hitam dope. Oke. Dan langsung aja beberapa upgrade yang saya lakukan terhadap si motor ini. Jadi pertama kali motor ini memang second saya beli, jadi bukan motor baru yang saya beli. Jadi apa yang terpasang di motor ini, dari segi konsep saya mengutamakan lebih ke fungsi kali ya, lebih ke fungsi dulu. Look mungkin ya beberapa look dan beberapa aksesoris, tapi lebih ke fungsi dulu sih, lebih ke fungsi dulu. Jadi saya nggak fokus di segi penampilan yang memang harus membuat penampilannya jadi wah banget atau gimana banget, nggak sih, tapi ini lebih ke fungsi dulu. Oke, apa aja? Kita mulai dari depan dulu. Dari depan, spion. Ini ada spion Rizoma, sirkuit kiri kanan, dan winglet karbon. Kemudian spakbor juga karbon. Saya pasangin axle slider dari Agna. Kemudian balik dari sisi bawah langsung aja ya. Ini pengereman saya upgrade ke Brembo. Kemudian bracketnya WRT yang warna hitam. Nyari ini agak susah. Kebetulan nyari ini agak susah ya. Nah, ini bracketnya WRT yang ABS. Jadi ini yang memang ABS. Jadi tetap ada ABS-nya yang nyangkut di sini nih. Selang rem Hell karbon yang ABS tuh selangnya pendek-pendek. Jadi nggak cuma dua langsung dari master rem ke bawah, tapi lebih ke disambung-sambung ke ABS tengah, modul ABS-nya tengah di tengah dalam situ.
Oke, langsung aja. Kemudian balik naik ke atas. Oh ya, shock breaker ini udah upside down. Nah, ini dari Showa, vendornya Honda. Disc brake masih standar. Kemudian ini udah ada flame slider Agna. Saya pasangin Pro Guard dari Craftbone. Kalau mau nanya belinya di mana, ya belinya saya di Tokopedia, tapi ada sih. Kalau nggak, follow aja Instagramnya Southside Moto. Kemudian hand grip saya pakai Puig. Kelihatan nggak? Fokus. Oke, ini Puig yang super soft. Dan kemudian ini master rem Brembo RCS 19. Ini kebetulan tulisan RCS 19-nya udah agak pudar ya. Nih. Tuh RCS 19 agak pudar. Nah, memang ini rem saya juga bukan baru, jadi bekas motor yang lama. Bekas motor yang dulu lah, intinya gitu. Kemudian ada bracketnya Rizoma, tabung smoke yang besar, big, tabung minyak remnya yang punya Brembo, bracketnya Rizoma. Oke, apalagi. Kemudian ini tutup tangkinya karbon. Terus ini kayak ada tempelan sih, ini dari sananya sih, dari saya beli ini udah ada ditutup karbon. Kemudian balik ke sisi samping, saya pasang cover Delta box ini dari Carbon 4. Ya, kan aslinya rangkanya bentuknya bukan Delta box gitu, tapi ini ada covernya. Kemudian saya upgrade ke Footstep B Pro, dan mungkin kayaknya saya kurang cocok pakai B Pro karena di satu sisi saya tinggi ya, jadi agak kurang cocok pakai B Pro karena B Pro ini posisinya racing banget, jadi terlalu tinggi buat saya. Jadi mungkin akan saya ganti itu ke Katsumoto. Kemudian knalpotnya ProSpeed Viper, dan ini saya pasangin exhaust slider buat pengaman aja sih. Kemudian apalagi ini ada rear slidernya Agna punya juga. Oh ya, ban ini pakai Badlek S21 ukuran 150/60. Saya nggak mau gede-gede juga, 150/60. Kemudian lampu belakang ini Project One 3-in-1, udah berikut dengan sennya. Kemudian apalagi, gear masih standar, rantai lagi karatan, harap maklum ya. Saya belinya juga begitu. Terus kemudian ini saya beli ininya dari Craftbone, kemudian saya combine pakai cover Delta box dari Carbon. Dan ini dia nih yang paling seksi, Öhlins. Shock breaker belakangnya udah saya ganti Öhlins. Padahal sebenarnya nggak gini. Shock breaker belakangnya juga udah dari Showa sih. Menurut saya udah bagus. Ada setel 5 kempukan, cuman reboundnya mungkin menurut saya masih agak kurang. Jadi saya ganti ke Öhlins. Ini ada frame cover. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, balik naik ke atas. Oke, kopling saya ganti Gel Speed. Itu yang 30-28 mm. Ini yang Gel Speed. Rasanya gimana sih sama kayak Kosato apa enggak gitu? Rasanya sih nggak terlalu beda sama Kosato ya. Tetap ini bikin enteng hidup kita juga. Tapi secara look dan tampilan saya lebih suka ini sih dibandingkan dengan Kosato, karena lebih racing look lah menurut saya sih, intinya gitu. Oke, apalagi yang saya ganti, itu lihat ada biru-biru, saya pakai selang radiator Project One. Kenapa saya ganti selang radiator Project One? Karena radiatornya udah saya ganti untuk yang racing. Radiatornya itu saya ganti yang racing punyanya B Pro ya, dia lebih besar, jadi nggak akan bisa pakai
apa namanya hanger di sini, jadi nggak akan bisa nih masang-masang ini cover di sini. Jadi ya sudah, tapi ini radiatornya sudah berikut dengan covernya sih, jadi harusnya aman. Oke, apa lagi yang saya lakukan? Oke, busi saya ganti bris 2. Kemudian oli saya masih coba oli, saya masih pakai Motul 5100 karena motor ini saya pakai harian. Jadi nggak saya pakai buat balap atau dan sebagainya, karena motor ini saya pakai harian. Oke, secara look saya memang untuk di kelas 250 cc saya suka motor ini dibandingkan dengan Ninja. Kenapa nggak Ninja? Secara look mungkin saya lebih suka motor ini dibandingkan dengan apa namanya ya? Oh ya, sorry, ada yang lupa sebelum saya lanjutin topik itu. Master kaliper belakangnya sudah saya ganti Brembo juga dengan selang rem Hell juga yang karbon. Nah, kemudian kenapa saya lebih memilih si CBR 250 ini dibandingkan dengan Ninja atau dibandingkan dengan apa namanya Yamaha R25. Jadi secara look dan tampilan saya memang lebih suka si motor ini dibandingkan dengan dua temannya gitu ya. Ninja saya suka powernya, tapi secara tampilan dan secara look mungkin saya agak kurang apa namanya ya, kurang begitu suka sih. Kemudian kenapa langsung saya upgrade? Ya karena memang saya ini motor kan agak sedikit kencang, jadi saya perlu supporting part-part yang memang bisa membuat semuanya berfungsi secara maksimal, kayak pengereman. Kenapa harus Brembo? Kenapa nggak standar? Padahal standarnya udah cukup. Ya memang cukup gitu, tapi saya merasa ada kurang aja performanya kalau untuk yang master rem standarnya. Jadi saya ganti ke Brembo. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini yang mungkin banyak perdebatan. Kalau untuk satu kaliper saya pakainya RCS 19. Kenapa saya pakai RCS 19? Kenapa nggak RCS 17 misalnya gitu, yang memang khusus untuk satu kaliper? Saya adalah tipikal orang yang tidak suka feeling remnya itu sedikit lembek. Jadi saya lebih suka yang sedikit keras. Jadi gini ceritanya, waktu saya pasang kaliper standar, kemudian saya udah upgrade nih duluan nih si kaliper Brembo-nya. Saya udah upgrade duluan kaliper Brembo-nya, rasanya memang keras, dan itu menurut saya kayaknya agak kurang enak. Jelas saya upgrade ke Brembo dengan perbedaan piston, jadi yang sebelumnya adalah 2 piston dan ini 4 piston, itu terasa feel pengeremannya jauh lebih nggak sekeras sebelumnya, tapi ini lebih enak. Oke, kita coba ya. Nah, ini juga lebih enak kok, nggak keras-keras banget. Kemudian oke, karbon. Part-part karbon mungkin saya nggak akan bikin motor ini full karbon. Jadi mungkin saya upgrade karbon tuh posisinya ada di cover samping, kemudian hager, kemudian tutup rantai. Hager tutup rantainya udah nyambung ya sekaligus. Terus kemudian cover delta box, sama mungkin yang saya ganti yang saya karbonin adalah yang ini. Jadi saya lagi cari barangnya, lagi pesen juga, mudah-mudahan datang segera. Dan saya nggak akan bikin semuanya jadi full karbon karena saya nggak tahu sih, saya nggak suka yang full karbon, kayaknya mungkin terlalu gimana ya. Saya juga nggak terlalu suka motor full karbon, jadi saya lebih memaksimalkan tampilannya agak sedikit manis aja sih, jangan terlalu nggak pengen terlalu mewah-mewah banget juga gitu. Upgrade yang saya lakukan sejauh ini itu dari motor ini. Dan kemudian ban depan itu udah pakai Badlex S21 juga, ukuran 120/60. Ban Badlex ini enak banget buat harian, safety kita jadi lebih aman,
dari segi nikung-nikung atau segala macam saya juga nggak pernah ngerebah atau nikung-nikung ekstrim gimana sih, ngebut juga jarang banget, hampir nggak pernah ngebut karena setiap pagi ketemunya macet, pulang juga ketemunya macet. Kemudian next project untuk project motor ini mungkin ada beberapa part juga yang saya upgrade ke depannya. Ditunggu aja video saya selanjutnya, dan kalau ada yang mau tanya-tanya seputar motor ini, tulis komen di bawah, dan sebisa mungkin nanti saya akan jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Saya usahakan pasti baca. Saya selalu pasti baca sih, kalau teman-teman yang ngikutin YouTube saya, yang komen, beberapa yang komen juga pasti saya baca, dan saya bales semua komen-komennya yang memang tanya informasi, kecuali misalnya tanya informasi yang menurut saya harusnya teman-teman udah tahu, jadi kayak cuma buat bercandaan aja sih, itu biasanya saya nggak bales. Jadi mohon maaf ya, jadi tanya memang yang benar-benar hal-hal yang memang benar-benar spesifik dan berguna buat informasi buat teman-teman, dan memang teman-teman membutuhkan informasi itu, jadi mungkin saya bisa sharing. Oke, dari tampilan motor ini tuh udah kayak, sebenarnya kalau dilihat dari matanya sih ini kayak bentuk transformer ya, kayak transformer banget mukanya, looknya racing banget. Motor ini nungging, setelah pakai all-in sih jauh lebih tinggi sih. Oh ya, perbedaannya kenapa saya nggak ambil yang tabung samping? Kenapa saya nggak ambil yang tabung samping yang di sini? Satu alasannya adalah nyarinya susah, sekarang udah jarang. Mungkin karena Ohlins mau ngeluarin baru dan harganya mau dimahalin atau apa, dan kemudian saya dapat yang ini. Oke, perbedaannya antara shock Ohlins yang ini, yang tabung tengah, dengan yang apa sih tipenya namanya, saya juga lupa sih, SPX apa STX kayaknya kalau nggak salah. Itu yang atau ini yang STX ya, yang tabung samping. Yang tabung samping dia jarak ininya agak lebih pendek ya, agak lebih pendek. Ini lebih nungging, dan kenapa saya pilih ini karena memang lebih nungging, lebih enak menurut saya karena saya tinggi. Nah itu biru-biru tuh Project One, selang radiatornya Project One. Oke, saya beli di mana? Kalau saya tanya saya beli di mana, kirim di kolom komen aja. Nanti saya di sini belum mau nyebutin soal harga-harga, cuman yang saya lakukan upgrade beberapa di motor ini, kelihatannya sih nggak banyak ya, kelihatannya nggak banyak, tapi udah lumayan ngeluarin kocek dalam-dalam. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan saya bisa sharing ke depan untuk video-video upgrade terbaru dari motor saya. Dan si kuning, kalau ada yang tanya, si kuning mana? Ini nggak ada, nih ada Mio, itu ada Beat. Si kuning mana? Si kuning lagi ganti baju, jadi tungguin video selanjutnya. Si kuning berubah baju, lagi ganti baju. Saya lagi taruh di bengkel Dekal, cutting sticker langganan saya, tentu dia di desain Graphic Factory Design, kota Bali gitu ya, sama Koko Wandi, itu lagi dikerjain. Mudah-mudahan secepatnya atau next week udah bisa sharing mengenai perkembangan si kuning ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah kalau memang ingin bertanya. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya akan sharing ke depannya mengenai hal-hal yang berguna di seputar dunia motor, yang saya tahu, yang saya bisa informasikan, dan yang saya bisa sharing. Oke, itu aja mungkin dari saya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa, saya ingetin lagi, subscribe, dan jangan lupa like dan komen. Oke, saya bocorin di sini. Nanti di 10.000 subscriber saya akan ada giveaway. Giveaway-nya apa? Nanti pantengin terus Instagram saya @motohobbies. Hobbies in English. Jadi nanti saya taruh di deskripsi Instagram saya. Jangan lupa follow Instagram saya untuk pantengin. Nanti sampai di 10.000 subscriber saya akan ada giveaway sebuah harganya sih lumayan. Jadi saya kasih giveaway buat teman-teman yang memang setia untuk support channel saya akan adakan giveaway. Nanti caranya akan saya share ketika memang sudah mendekati 10.000 subscriber. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.